Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin abil qasimil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimi al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang kita hormati, ta'zimi dan kita cintai guru kita, ketua takmir masjid, yang mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Saudara saya seperjuangan, Bapak Galing Paneraga yang saya ta'zimi, mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini di masjid kita Riyadhus Shalihin sesuai dengan nama kitabnya Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan imam itu dapat petunjuk, hidayah, dan Rasulullah juga mendoakan muazzin agar dapat maghfirah. Nah, ulama fikih berbeda pendapat siapa yang lebih utama antara imam dengan muazzin. Nah, tapi mayoritas ulama mengambil pendapat bahwa Rasulullah mendoakan hidayah itu jauh lebih mulia daripada mendapatkan ampunan. Ampunan berarti kan salah. Nah, tapi jelas pertimbangan ulama dinilai tentu keputusannya itu dari beberapa segi. Nah, sehingga imam itu nomor satu disebut yang akan mendapatkan di antara 8 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Yang pertama adalah imamun adil. Nah, jadi berbahagialah para imam-imam kita yang ini, alhamdulillah, insyaallah imam-imam teruji sebetulnya. Cuma ini karena ada program yang diadakan oleh kakak Diang niki ketua takmir masjid Paneraga Riyadhus Shalihin, tentu ini tidak kita sia-siakan, dan sebentar lagi para imam-imam ini akan dipakai di bulan suci Ramadan. Imam, saya ke bagian materi adab. Imam itu dhaminun. Al-imam dhamin. Dia adalah penjamin. Karena makmum itu kan ada beberapa. Ada makmum itu al-muwafiq. Al-muwafiq adalah yang ikut dari awal, at-takbiratul ula ma'al imam. Apabila makmum itu makmum muwafiq, maka wajib hukumnya menyelesaikan, menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Nah, umpama imamnya umpama Syekh Sudes, contoh soal kita pergi umrah, kebetulan tiang mau berangkat nih kan Anda, insyaallah sebentar lagi, dan tiang sudah ngisi ke Sembalun, mohon maaf saya telat nih. Terus saya diminta nganter pagi sekali karena harus ngisi di Lombok Tengah juga, makanya telat niki. Karena di Sembalun itu tiang rutin ngisi di masjid yang paling besar itu di Sembalun. Jadi kalau imam kita umpama Syekh Sudes, Syekh Bandar Balela, itu kan suara-suara emas itu. Umpama selesai baca Fatihah, kemudian kita mendengarkan imam yang begitu merdu suaranya, fasih bacaannya, sampai selesai kita belum baca Al-Fatihah,
kemudian setelah imam ruku baru kita sadar bahwa kita belum membaca suratul Fatihah, kalau kita makmum muwafiq maka wajib kita selesaikan bacaan Al-Fatihah. Nah ini anunya, ini resikonya makmum muwafiq, wajib menyelesaikan bacaan suratul Fatihah. Tapi kalau makmum masbuk, siapapun itu imam, nah maka begitu bismillahirrahmanirrahim atau tidak dapat bacaan sama sekali langsung ruku, maka makmum yang masbuk tadi sudah ditanggung oleh imam. Atau makmum muwafiq tapi bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna, tajwidnya masih belauk bedaya. Nah, yang idgham dibaca tidak diidgham, yang mad wajib dibaca tidak mad wajib, maka ini juga ditanggung oleh imam. Nah, inilah kehebatan imam, dia bertanggung jawab penuh membawa keselamatan, membawa keabsahan daripada ibadah seluruh makmum yang dipimpinnya, baik laki maupun perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, syarat-syarat menjadi imam itu yang pertama Islam, tidak perlu dibahas, otomatis kan. Yang kedua berakal sehat. Orang gila walaupun dia pintar, walaupun dia hafiz, tapi lagi kumat gilanya juga tidak sah menjadi imam. Yang ketiga dia sudah balik. Ini mazhab Syafi'i. Kita kan mazhab Syafi'i. Sudah balik berarti yang sudah mimpi basah. Yang keempat tidak menanggung hadas. Nah, maksudnya suci daripada hadas kecil, hadas besar. Nah, okay. Nah pernah itu, terima kasih. Pernah, nah, okay. Tadi kita kembali ke nomor berapa ya tadi yang balik itu? Nomor 3. Ada itu salah seorang sahabat, baru dia pernah bercerita bahwa dulu masih Rasulullah, saya pernah menjadi imam, umur saya sab'a sinina, baru 7 tahun, tapi dia yang paling qari, dia paling bagus hafalannya, saya lah menjadi imam. Nah, berarti boleh anak kecil itu, yang penting paling fasih bacaannya, yang paling bagus ilmu fikihnya, boleh dia memimpin orang tua. Nah, seperti ini kan banyak yang muda-muda, niki kan muda, niki nggih, niki muda niki. Kalau Pak Kaling sudah dia. Nah, nggih. Doaan sekali ini aja. Kalah sih Mami Musa Nasani. Nah, nggih. Nah, jadi seperti itu. Nggih. Kemudian yang berikutnya adab imam itu. Nggih. Imam itu yang pertama, adab imam, dia paling layak di situ menjadi imam. Harus kita tengok dulu makanya. Sayalah yang paling layak menjadi imam. Contoh misalnya Pak Kedua, nggih, beliau bagus fikihnya, bagus bacaannya, bagus akhlaknya. Akhlak itu standar. Nah, sealim apapun orang, tapi kalau akhlaknya buruk juga tidak layak menjadi imam. Akhlak itu merupakan acuan kan? Karena innama bu'itsu liutammima makariman akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Namun dengan girang berselana-lana kontek tidak layak menjadi imam.
Akhlak kepada siapa itu? Kalau berlana-lana kontek, akhlak kepada Allah. Sementara Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat. Nah, nutup aurat niki hukumnya wajib dalam solat maupun di luar solat. Nah, niki. Yang berikutnya adab imam itu adalah harus lihat kalau di antara yang hadir di situ ada penguasa. Misalnya di sini ada Pak Kaling, terus ada kita di sini. Paling layak itu penguasa. Yang harus diutamakan itu penguasa. Rakyat. Ada Pak Kaling, tapi rakyat itu ilmunya saja. Ilmunya rata ilmunya, tidak ada yang hafiz, tidak ada yang ilmu fikihnya tinggi. Jadi Pak Kaling sudah tahu, maka penguasa itu yang paling berhak. Kalau kita merasa seperti itu, maka kita harus mundur, jangan menjadi imam. Atau ada Pak Lurah sekarang, pokoknya penguasa. Ada Pak Lurah, walaupun bacaannya itu misalnya kalah dia daripada kita, misalnya tajwid kita kalau dinilai oleh Dewan Hakim, kalau kita musabaqah, umpama nilainya kita itu 90, penguasanya ini 80, maka yang boleh maju itu, nah kita yang mengerti utamakan penguasa. Yang yang memimpin di daerah itu. Nah, makanya pernah mungkin TGB ada Pak Presiden, walaupun bacaannya Pak Presiden masih jauh di bawah Pak TGB, tapi Pak TGB mempersilahkan, mungkin itu yang dipakai acuan. Nanti Pak waktu itu gubernur, beliau masih gubernur. Tapi kan yang lebih tinggi kan Pak Jokowi kan, maka Pak Gubernur mempersilahkan Pak Jokowi menjadi imam. Nah, mungkin acuannya juga dari situ. Karena ini mazhab Syafi'i. Itu adab nih. Kemudian yang berikutnya, adab menjadi imam itu adalah tidak dibenci oleh kaum itu. Jadi orang-orang yang hadir di tempat itu, yang akan ikut sholat berjamaah di situ, mayoritas membenci dia, maka jangan sekali-kali maju menjadi imam. Nah, banyak terjadi kalau ini. Banyak terjadi. Dan sering diusulkan oleh jamaah. Nah, jadi pernah itu di Lombok Tengah, kalau dia maju jadi imam sholat Jumat, yang benci dia itu langsung kerap sejadah, langsung borong berjumat. Niki. Nah, sampai segitulah bencinya. Tapi kalau kadar persentase bencinya itu, kalau 2-3 orang yang benci, tetap layak menjadi imam. Nah, tapi kalau mayoritas, barulah tidak boleh menjadi imam. 50% plus 1. Ya. 50% plus 1. Nah, ini berarti one man one vote ini. Pokoknya mayoritas jamaah itu membenci. Sehebat apapun bacaan kita, sebagus apapun hukum fikih kita, sebagus apapun tajwid kita, kalau orang benci, pasti dia tidak akan senang. Nah, oleh karena itu kita harus mundur, jangan sampai kita menjadi imam, karena itu kan menimbulkan problem di antara makmum. Problem jadinya. Ya, sebaiknya supaya zikirnya tenang, kemudian jamaah itu husuk. Ndak husuk jatuhnya kan, coklatnya jagur doang, jelas sembahyang. Nah, ini kan, nah, jadi tidak baik. Nah, sebaiknya kita tahu dirilah.
Jadi imam itu perlu membaca diri juga. Dan kadang-kadang yang di belakang imam banyak itu terjadi. Sampai saya pernah protes. Minggu yang sebelumnya saya ngisi di Lombok Timur, masjid besar Sakra di perempatan itu. Di belakang imam itu seharusnya kan dikasih tulisan, ada merek, badal imam, badal imam, badal imam, ada muazin. Jadi yang di belakang imam itu harus orang yang siap mengganti imam. Ini kadang-kadang mau cari sensasi, sajadahnya baru, kemudian paling bagus bajunya, ngambil posisi pas di belakang imam. Kebetulan lurus dengan pacarnya di belakang. Nah, akhirnya ngambil posisi di situ. Nah, ini juga makmum yang tidak ngerti. Nah, pelonggoh ini kalau tidak ada jadwalnya menjadi imam umpama bulan Ramadan ini, maka taruhlah posisi menjadi makmum itu pas di belakang imam. Ini saya lihat ini orang-orang saleh ini, ya, orang-orang imam handal sebetulnya ini. Jadi tidak perlu sebetulnya ini, tapi karena memang sudah ini program, jadi kita share saja, saling mengisi, saling mengisi. Cuma apalagi Pak Kaleng ini, cuman kalau ada saya tidak pernah mau Pak Kaleng ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membaca dirilah, begitu. Kemudian yang berikutnya sahihul lisan, hadap imam. Sahihul lisan, paling bagus tajwidnya. Bagus tajwidnya. Dia tahu mana idgham bi gunnah, mana yang bila gunnah, mana yang iqlab, mana yang pokoknya ahkamul huruf itu minimal dia tahu walaupun secara garis besar. Ya. Misalnya yang bila gunnah, mana hurufnya. Begitu. Jadi minimal tahu sebagian walaupun tidak hafal seluruhnya. Kalau makmum yang penting bagus, ya. Jadi sahihul lisan ini sangat menjadi acuan utama menjadi imam. Nah, makanya imam itu sering-sering murajaah, buka Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an. Memang manusia kan al-insan makhadul khata' wan nisyan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada saja tempat kita lalai, tempat kita lupa, maka perlu murajaah, perlu kita lihat, perlu kita baca dan baca. Nah, sebab Al-Quran itu nanti iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nah, jadi kita baca supaya terbiasa. Apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan. Pas tadarrusan, tadi dia jadi imam, pas tadarrusan ternyata yang sudah dihafalkan ayat-ayat yang dibaca saja. Misalnya Allah wal ausri, itu saja yang bagus bacaannya. Mungkin karena sudah ditahsin beberapa kali. Tapi begitu baca surah Al-Baqarah, begitu baca surah Al-Mulk, belepotan. Nah, ini juga perlu pendalaman materi jamaah-jamaah, ya. Ada pendalaman materi supaya kita tidak menjadi bahan omongan daripada makmum kita sendiri. Nah, jadi Al-Quran itu bersahabatlah kita, karena memang itu yang menjadi acuan untuk sah dan tidaknya sholat berjamaah. Ada itu di Lombok Tengah. Kebetulan saya ngisi di masjid itu tadi pagi. Ada imam ini yang salah tapi tetap kencang. Bacaan Fatihahnya tetap salah. Tetap salah. Pergi ngusul ke tuang guru.
masyarakat kan gitu. Ndak anu di situ ndak puas di sana, pergi ke tuan guru lain. Ndak puas di situ, pergi ke tuan guru yang lain lagi. Nah, gitu. Jadi kesalahan orang yang satu itu menjadi cacat aib yang cukup berat bagi kita. 1000 kali kita menjadi imam benar, hanya 1 kali kita menjadi imam salah, yang diingat salahnya 1 kali itu aja. Makmum begitu, nggih? Tidak, coba pelungguh nggih. Benar. Ada suatu saat salah satu kali salah. Nah, mungkin karena baru bangun, mungkin karena ya terlalu ngantuk, atau konsentrasi bisa saja berkurang, maka salah yang sekali itu yang menjadi catatan di makmum itu. Nah, makanya kalau orang naik pohon kelapa, apa antaseriuan niki Pak kali? Kalau naik lalu nyiur niki, apa yang dilihat? Ya, rombongnya yang dilihat, kejelekannya itu yang dipelajari. Jarang orang melihat sekian kali sudah benar menjadi imam. Yang dilihat, yang dibaca, yang akan digaris bawahi kejelekannya. Nah, itu menjadi daftar hitam dalam riwayat hidup mereka kita. Nah, jadi memang itu sudah anunya. Ya, apalagi kaleng. Ya, apa saja. Ya. Satus dengan membantu, ada sekek nek bau terbantu ndak mau misal kepeng BLT niki. Wah, itu diceritakan di semua buk, itu diceritakan pinggir jalan. Semua itu. Ya. Jadi memang berat jadi imam itu. Makanya disebut imamun adil. Adil itu berat. Nih, berat adil itu. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, hakim itu sebelah kanan kakinya berpijak di surga, sebelah kiri itu di neraka. Lamun girang lalu neraka, ya otomatis neraka niki kan. Nah, jadi perlu kita mohon juga petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing, karena kita di belakang kita ini kan orang-orang yang suci. Orang-orang yang sudah berwudu dan sudah dari tadi dia nunggu kita. Kadang-kadang imam itu ngamat itu masih di sana kita. Sampai di sini baru kapung, sampai di sini langsung maju jadi imam. Otomatis kita itu secara kesiapan kurang. Nah, jadi imam itu sebaiknya sudah kita berada di tempat, di lokasi sebelum kita mulai sholat, karena dia paling besar pahalanya, maka dia harus sesen di tempat. Nah, apalagi kalau paneraga harus siap. Jadi mohon maaf saya tadi salah, saya telat niki karena cukup jauh yang anu niki nggih, tapi demi paneraga, demi ketua ini sarian presiden dikpati aku si paneraga niki. Pak Jokowi yang dipati ngan tahu nih, tapi kalau paneraga darah tada nih. Masya Allah, okay. Jadi seperti itu, imam itu siap sebelum maju. Kemudian yang berikutnya, imam itu dia harus paling bagus akhlaknya. Akhlak tadi kan, ya, akhlaknya harus baik. Nah, dalam bertutur kata, dalam bergaul. Nah, sekarang imam itu umpama dia pakai kalung, imam itu pakai anting umpama, walaupun bacaannya bagus tapi tidak layak, maka jadi standar imam itu, karena imam kan paling depan, harus terdepan juga akhlaknya, kecuali yang perempuan. Kalau perempuan jadi imam sesama kaum Hawa, maka tidak maju seperti orang laki. Itu adalah mazhab Syafi'i, tapi ya, imam sesama perempuan, maka imamnya itu harus berada di saf terdepan dan di tengah-tengah, dan
tapi tidak maju seperti orang laki jadi imam. Nah, jadi yang maju itu hanya orang laki yang menjadi imam. Kalau perempuan enggak, sejajar lurus dengan makmum yang lain. Dia hanya di tengah-tengah untuk memandu, itu saja. Nah, karena laki itu jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya dia maju. Sudah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tempat kelebihannya itu Allah yang Maha tahu. Nah, memang ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Bima faddala, aku lebihkan kemampuannya orang laki daripada orang perempuan. Lalu ada dengan nina dua liwat niki. Nah, wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, kenapa lebih orang laki itu? Nah, karena dia yang mencari nafkah, karena dia yang mendidik, dia yang melindungi, dia yang mengajar anak istri. Nah, maka orang laki itu pertama melindungi, menyelamatkan ibunya. Kita sama-sama laki ini kan? Anak laki itu punya ibu, punya ibunya. Ya, anak laki itu punya ibunya. Yang pertama diselamatkan orang laki itu adalah ibunya. Yang kedua istrinya. Yang ketiga anak perempuannya. Bahkan ada yang menambah saudara perempuannya. Itu tanggung jawab orang laki. Kalau perempuan enggak. Kalau laki berat dia. Nah, makanya kalau kita umpama ini ada ibu kita, ini ada istri kita, terus kita datang punya rezeki, siapa yang lebih dulu kita kasih? Ibu kita atau istri kita? Istri ini. Nah, salah. Ibu harus dikasih. Neng kanggo. Kalau ngasih istri terus, ibu dibelakangkan, zalim itu. Berarti anak itu tidak taat kepada kedua orang tua. Jadikan orang tua itu nomor satu. Makanya jangan mengalahkan nomornya Allah itu. Allah itu number one. Rasulullah. Allah, Rasulullah, baru kedua orang tua. Setelah itu silahkan mau hormat kepada siapa saja. Mau hormat sama Pak Kaleng, hormat sama Pak Ketua Takmir, silahkan. Tapi yang tiga itu tidak bisa kita melanggar nomornya. Allah, Rasulullah, kedua orang tua. Kedua orang tua itu termasuk guru. Wa huwa afdal katanya ulama. Posisi guru itu sama dengan orang tua dan lebih afdal. Guru itu, guru yang tempat kita mengambil berguru yang fardu, yang wajib. Nah, jadi imam itu orang yang taat kepada kedua orang tua. Adab ini. Kalau orang tua kita utamakan, jangankan imam, kacang goreng, mau yang lebih tinggi dari itu mampu kita tembus kalau orang tua kita jadikan nomor satu. Tapi kalau sudah orang tua nomor berikutnya, dari dunia kita dapat persekotnya. Ada beberapa yang langsung dapat persekot. Pertama, orang durhaka, langsung, nggak mesti nunggu mati dulu, persekotnya di dunia. Yang kedua zina, langsung di dunia itu, ya, tidak mesti nunggu. Nah, jadi sebagian besar dosanya itu juga diterima di dunia. Nah, oleh karena itu kita jaga ini, jaga. Nah, tentu dengan cara kita taat, takwa kepada Allah, pada Rasulullah, dan taat kepada kedua orang tua. Kenapa Allah nomor satu? Karena memang itu perintah Allah. Istri itu taat kepada suami juga atas perintah Allah. Bukan karena di nomor dua kan istri sama Allah, tapi memang Allah yang maha tahu bahwa istri itu yang
diperintah untuk taat kepada suami, istri. Jadi akhlak itu standar, ya, standar utama menjadi imam. Yang berikutnya pakaian. Nah, pakaian ini juga menjadi acuan dalam menjadi imam, ya. Kalau sama-sama hafiz Quran, sama-sama bagus ilmu fikihnya, sama-sama akhlaknya bagus, maka yang dilihat adalah pakaiannya. Kalau ada yang pakai kemeja, terus ada yang tidak pakai kemeja, pakai baju kaos saja, ya seperti yang baju merah, nah tidak bisa jadi imam. Harus tahu diri lah, ya. Kalau seperti ini, ya ini siapa namanya yang baju koko, ya, Rian, ya, Rian jadi imam, ya. Seperti mami lah ini. Nah ini juga kurang. Tapi kalau seperti ini tidak apa-apa. Tapi jadi imam. Nah, gitu, ya. Bacalah, baca diri kita, ya. Pakaian. Nah, apalah termasuk pakaian itu songkok. Sampailah salah satu guru saya mengatakan, lamun mek ndek girang bekecopong, dendek mek jadi saksi nikah. Bekecopong niki. Nggih. Alhamdulillah. Ndak ada ndak bekecopong niki nggih. Semuanya pakai kecopong. Saya pernah tidak sapa anak saya gara-gara kecopong yang di Mesir sekarang itu. Nggih, insyaallah tahun depan mudahan bisa pulang. Itu karena dia jadi ketua sajak di Mesir, dicari terus oleh dosen-dosen yang doktor ahli hadis. Kebetulan dia jurusannya tafsir hadis. Dicari karena jadi ketua. Malah dia pernah foto dikirim sama saya, mungkin dia lupa, salah kirim. Dia ndak kecopong, dosen-dosennya pakai jubah, pakai sorban lapis 4. Dia ndak pakai kecopong. Ndak saya sapa terus. Akhirnya dia nelpon ke uminya saja. Hampir sebulan saya tidak sapa. Nah begitu. Jadi kalau sudah pakaian kita sopan, insya Allah, insya Allah akhlaknya baik, dia akan bisa menjaga minimal itu rem kita berbuat tidak baik. Masa kita celingak-celinguk, beler sana beler sini, kecopongnya bagus kan? Ya kecuali tidak pakai kecopong. Ada di Lombok Tengah ini, kalau masuk KP haji nih, masuk ke peci putihnya itu ke kantong. Begitu sudah selesai di perjalanan baru pakai kecopong putih lagi. Begitu, nggih. Jadi kok ke KP tidak pakai peci. Nah, insya Allah tidak ada yang masuk KP sini kan? Sudah terakhir. Niki dulu nggih. Nggih. Sekelumit dulu, nanti kita tambahlah. Nggih. Ada yang nanti dialognya setelah zuhur nggih. Sekedar niki dulu, nanti kita sambung ba'da salat zuhur nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung di forum dialog. Terakhir nih. Maksudnya ada jawabnya bisa tanda azan kan? Oh, nggih. Bolehlah barang 1-2 mungkin yang ringan-ringan gitu kan. Oke, sila. Boleh. Azan maksudnya, nggih. Ya, tampilan. Nggih. Baju lengan pendek itu boleh. Ya? Kalau baju lengan pendek. Oh, lengan pendek. Oke. Boleh apa enggak? Boleh. Yang penting makmumnya rata-rata lengan pendek. Pendidikan untuk petugas haji di asrama haji Luang Baluk itu imam-imamnya pakai SMS dia. Siapa yang
dapat paling banyak SMS, dialah yang menjadi imam. Kalau SMS-nya rendah, maka tidak bisa dia. Bagus itu. Polling dia. Nah, jadi ada beberapa itu semacam apa namanya untuk mengukur apa namanya? Mengukur tingkat ini bukan kepercayaan ya. Anunya makmum, tingkat kesenangannya sama salah seorang imam. Tergantung Pernah. judul pollingnya. Ya, Tergantung judul pollingnya. judul pollingnya memang imam yang disenangi. Oh, tingkat kesenangan. Tingkat kesenangan. Jadi yang paling tidak terlalu lama, terus yang utama itu tartilnya paling bagus. Karena kebetulan banyak perawat, banyak dokter, terus tuan guru juga banyak. Nah, tapi ada 3 orang yang apa namanya paling banyak pollingnya. Okay. Tapi tidak perlu sih kita ungkap sama namanya siapa kan begitu. Adon ini someone. Nah, jadi salah satu persyaratan juga di antara materi-materi yang sudah kita sebutkan tadi, yang berikutnya adalah mengutamakan orang yang di tempat itu. Jadi itu yang harus diutamakan. Tapi ada ujung hadisnya mengatakan illa bi'idznih, kecuali atas izin daripada yang bermukim di situ. Kalau tidak ada tiba-tiba datang tanpa diundang, ibarat jelangkung datang tidak diundang, pergi tidak pergi tidak diantar. Ternyata hafalnya doang sekali. Nah, jadi illa bi'idznihi, kecuali atas izin dari yang bersangkutan. Sama dengan Jumat, sholat Jumat. Sholat Jumat itu imamnya kalau pada menjadi imam sholat fardu selain Jumat, mengatakan diri imam itu dalam ta'yin itu, karena rukun niat itu kan terakhir ta'yun. Jadi sunat kan, tapi dalam sholat Jumat wajib diikrarkan, dita'yin bahwa menjadi imam itu wajib. Saya menjadi imam dalam niat wajib. Wajib. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh imam kan, imam Jumat ini ya. Jadi beberapa ulama khusus untuk imam sholat Jumat itu ditakyin di dalam niat itu bahwa dia menjadi imam. Makanya walaupun siang sholat Jumat kan dikeraskan juga suaranya, saking pentingnya sholat Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, itu jadi diutamakan yang berdomisili di daerah situ. Umpama kita masuk di masjid Riyadhus Shalihin, maka yang paling berhak itu adalah jamaah yang di Riyadhus Shalihin, kecuali atas undangan daripada pengurus sini, kemudian illa bi'idznihi, atas izin daripada yang mukim di situ. Nah, yang berikutnya, imam itu makruh, bahkan disebut zalim. Imam itu berdoa untuk diri sendiri. Ada cerita ini, imam dia itu diundang oleh salah seorang ibu. Terus karena dia menjadi imam saat itu, minta tolong diundangkan imamnya untuk, kebetulan suaminya sudah meninggal. Nah, jadi ngehol lah, biasa kalau bulan roah kan,
Nah, pas dia doa lebih banyak untuk diri sendiri, itu zalim. Jadi imam, makanya tadi kan ilmu fikihnya paling bagus. Dia bisa membedakan mana damir untuk doa untuk diri sendiri, mana damir untuk menjadi pemimpin. Ya, gitu ya. Tinggal di untuk kami kan. Gitu. Nggih. Jadi jangan imam itu berdoa untuk diri sendiri. Bahan materi untuk sidang ngajar ini. Kalau sidang kan sudah mapan ini imam sudah mapan ini. Nggih. Nah, ini untuk sidang share kepada yang lain, ya. Nah, imam handal pelinggih ini kan. Seperti mami ini ikut. Nah, ini kan sudah imam ini kelas terbang ini. Ya, udah berat ini. Nah, jadi materi-materi sudah di luar kepala. Nah, bagi yang pemula ini, jadi kalau mimpin, tapi saya sendiri, saya dengar sendiri banyak imam, kebetulan saya misalnya pergi ke mana, pergi pengajian, terus masuk di salah satu masjid, terus kita makmum di situ. Nah, imam itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya, karena imam kampung biasanya kan jamaahnya orang situ-situ. Tapi kan di pinggir jalan banyak juga orang yang ikut sholat jamaah dan ikut mengaminkan di situ. Nah, tapi kalau itu diteliti oleh orang-orang yang lebih bisa dari dia, maka itu menjadi temuan. Nah, ya, maka kalau kita dipercaya, maka jangan doa untuk diri sendiri. Jadi untuk semua. Saya doakan kedua orang tua kita. Orang tuanya semua jamaah juga. Nah, supaya kita doakan. Yang berikutnya, imam itu meluruskan safnya makmum, mengingatkan supaya imam itu makanya ada beberapa ucapan-ucapan yang di hadis sahih. Aqimu sufufakum wasaddul halal, atau saw sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskanlah saf, karena meluruskan saf itu salah satu kesempurnaan daripada salat berjamaah. Nah, ada yang mengatakan begini, juga boleh, nggih. As-salatu jami'ah rahimah, tapi itu dalam salat sunat. Misalnya jadi imam salat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, imam salat tarawih. Jadi berbalik dia menghadap ke makmum. Kalau imam salat tarawih itu as-salatu jami'ah rahimakumullah. Tapi kalau salat fardu enggak seperti itu. Salat fardu itu yang tadi itu sausufu fakum. Nah, karena itu untuk salat sunat yang tadi itu. Nggih. Nah, khusus untuk salat sunat imamnya as-salatu jami'ah rahimakumullah. Tapi banyak juga imam menyebutkan salat fardu as-salatu jami'ah rahimah, itu untuk salat sunat yang as-salatu jami'ah. Nah, nggih. Tapi memang beda-bedalah pengetahuan kita kan. Dalam fikih memang tapi aturan fikih itu untuk salat sunat. Nah, tapi mungkin belum sampai sana pengajinya kan begitu. Tapi itu kan perkara-perkara yang ringan. Tapi imam harus tahu. Imam harus sudah bisa materi ini kan perkara-perkara yang sepele lah ya. Sepele tapi harus kita tahu imam. Nah, okay. Jadi khusus untuk sholat sunat as-salatu jami'ah rahimakumullah. Mari kita sholat berjamaah tapi sholat sunat. Nah, sedangkan sholat fardu karena itu perintah Allah, perintah Rasulullah, warka'u ma'ar raki'in, perintah Allah, perintah Rasulullah kan. Salatul jamaah tafdhulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Ada wa fi riwayatin ukhra wa bi 25 darajah.
Itu hadis-hadis sahih tentang solat berjamaah. Nah, karena yadullah fauqal jamaah. Banyak sekali hadis-hadis sahih pendukung tentang solat berjamaah. Apalagi kalau solat berjamaahnya di bulan Ramadan. Apalagi ya, itu satu kali solat bagaikan solat fardu, tapi solat fardu itu bagaikan 70 kali solat fardu. Itu luar biasa di bulan Ramadan ini. Makanya kita harus bangga, kita harus senang untuk menunggu kehadiran bulan yang begitu mulia. Bahkan disebut dia bulan suci kan. Nah, kenapa disebut bulan suci? Mata kita suci. Sucikan mata dengan membaca Al-Quran. Jangan yang dipelototin terus. Apa ini? Iya, TikTok, terus apa namanya, sinetron. Berarti mata itu tidak disucikan. Nah, sucikan tangan dengan bersedekah. Sucikan kaki dengan melangkah ke masjid. Sucikan kaki bulan puasa itu. Makanya hadis sahih di beberapa kitab-kitab fikih, tuba li'abdin tatahhara fi baitihi thumma ata masjid. Ini kan sucikan kaki ini. Paling beruntung orang yang menyucikan dirinya, dia mandi, dia wudu fi baitihi, di rumahnya, thumma ata masjid, kemudian dia berangkat ke masjid. Tuba, paling beruntung. Yang namanya paling beruntung berarti paling besar pahalanya. Boleh tidak wuduk di masjid? Boleh, tapi tidak seberuntung orang yang berwuduk di rumahnya. Asal jangan berwuduk di WC. Kalau berwuduk di WC makruh. Yang ada klosetnya. Nah, boleh ada klosetnya, tutup dengan apa saja, apakah itu tutup ember, kemudian buka pintu waktu wudhu, tapi tetap makruh. Tetap makruh, cuma hanya mengurangi kemakruhan. Sama dengan kita makan sahur sebelum mandi junub, makruh, kecuali mepet waktu. Makan sahur 15 menit lagi baru bangun, mandi junub ndeman, darah dadah nih, harus pejuluk makan sahur. Nah, tapi kalau masih ada tenggang waktu yang lebih lama, jangan makan sahur kalau belum mandi junub. Ya, makruh dia. Masih niki. Belum dia. Belum mandi junub. Maka usahakan, karena setiap suapan makan sahur itu kan fa inna fisuri barokah, dia terdapat barokah. Nah, jadi dalam khutbah Rasulullah di akhir bulan Sya'ban, qad azallakum syahrun mubarak, akan datang bulan yang barokah, seluruhnya barokah. Tarawihnya barokah, salat makan sahurnya barokah, berbukanya barokah. Makanya berbuka itu jangan melebihi kapasitas perut yang memang sudah ditentukan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, lagu separuh ja ibu-ibu lagu niki, lagu darat ya peneraga niki. Nggih. Semamen bersisa kolak nia sembih kelelah kalau onek pian nggih. Malik anak bersisa pecel nia sembih. Malik bersisa arak malik niki urap-urap nia selapu nia sembih. Pasukan pembersih niki. Niki bukan berbuka niki, balas dendam niki. Nggih. Imam juga tidak boleh begitu. Karena supaya makmum itu tidak merasa ada yang dia berbuka itu sewajarnya. Kalau giliran misalnya untuk nanti malam oleh Pak siapa biasa ngumumkan niki. Nah, ini kan biasa ngumuman. Nanti malam salat tarawih kita dipimpin oleh
Ustadz ini kan begitu. Tapi tadi saya sempat agak waktu sebelum sholat tadi sampai tiang boyan, sampai tiang boyan. Saya ngebang, Malik ngamat niki. Yo, siapa ini? Yang kedua terus niki, aing ngamat baru apa? Memang dia ngepen sama apa dari dulu. Bagus suara, kecocok jadi imam dia. Okay. Layak, layak. Jadi lagu buat selesai cerita dapur datang mulu aja sida doang kerja duet cerita aja. Nggih. Nggih. Jadi menasehati makmum agar meluruskan saf. Itu tugas imam. Nggih. Kalau dulu Sayyidina Umar itu meluruskan saf pakai pedang dia. Begini mungkin tidak ada yang berani tidak lurus gitu pakai pedang. Kalau tidak luruskan berarti kena sama pedangnya Sayyidina Umar. Luar biasa Sayyidina Umar. Jangankan manusia, setan takut. Malaikat mungkar nakit dia bani rapot si Sayyidina Umar. Umar niki luar biasa. Terus kalau Abu Jahal siapa namanya? Bukan nama aslinya itu kan? Sayaran Abu Jahal. Hah? Sama namanya. Umar juga bin Hisam. Okay. Nah, itu makanya Rasulullah berdoa Umaraini, ya Allah kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar yang satu Abu Bakar Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisam. Ada kemarin yang jamaah, tapi dari yang penan. Sila. Waalaikumsalam. Niki imam handalnya masjid kita nggih. Ya, niki masih ndek suara bawa niki. Bawa. Oh, bawa nggih. Barang yang batis ide niki. Sudah keberapa tadi itu? Imam meluruskan berbalik sebelum dia takbiratul ihram, menasihati makmum agar meluruskan saf. Itu tugas imam. Lagu arak niki li Aimal Lombok Timur yang lewat kemarin pas ke Sembalun. Arak dengan toa niki. Ndek mele ndek iya doang jari imam. Ndek kamat dulu. Ndek mana uduk ni. Akhirnya ditunggu oleh makmum. Nah, begitu maju nasihati makmum. Nggih. Sufufakum dan seterusnya, atau aqimu sufufakum wasaddul halal. Nah, kalau di Masjidil Haram rata-rata dia pakai itu, aqimu sufufakum wasaddul halal. Pakai itu dia. Karena di sana mazhab Hambali. Tapi kalau kita mayoritas menggunakan sufufakum. Karena kita mazhabnya Syafi'i. Tantihlah dengan tawak niki jari imam. Nggih. Mulailah sembahyang subuh niki, subuh majulah jari imam. Madinah Mekah pada mazhab. Ya, pada mazhab Hambali doang mayoritas. Tapi banyak juga yang Maliki, banyak yang Hanafi, tapi tidak mayoritas yang dibolehkan, yang direkomendasi oleh pemerintah Arab Saudi itu mazhab Hambali. Okay. Makanya wuduknya di sana itu wuduknya 4 mazhab. Kalau kita mau tawaf itu tidak bisa kita wuduk dengan mazhab Syafi'i. Jadi wuduknya itu wuduk 4 mazhab. Umpama niki Imam Hanafi, imam tertua yang paling punya murid Imam Maliki. Imam Maliki punya murid namanya Syafi'i. Syafi'i punya murid Ahmad bin Hambal kan. Tertua itu Imam Hanafi.
empat imam ini berdiri di sini atau duduk di sini, di depannya kita wudhu. Empat mazhab ini yang mengesahkan wudhu kita, barulah dia batalnya juga empat mazhab. Tapi kalau wudhunya Syafi'i mau batal secara Maliki, tidak bisa. Harus empat-empat itu yang mengesahkan. Ibaratnya seperti tadi, di depan kita dia berdiri empat mazhab itu, empat imam itu. Disitulah kita wudhu dan keempat-empatnya mengesahkan wudhu kita. Nah itu. Padahal kan ayatnya sama. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayatnya sama, cuma beda penafsiran. Nah, nggih niki. Jadi pas maju imam satu niki lagu ndara sonaju ndara niki je le paneraga je karang kemong je nggih. Maju terus baca Fatihah niki. Karena baru datang qabliyah subuh ndak pernah, mungkin kurang sehat juga. Nggih. Akhirnya pas baca Fatihah, lagu yang dari awal sudah pakai nada ros dipakai. Bismillahirrahmanirrahim, langsung sampai tutup nada tinggi terus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Palang niki imam. Palang karena badal imam kan 3. Tekongkok si dengan Salimuddin imam niki batal. Wahir 4 kaling maju jari imam niki nggih. Majulah 4 kaling niki. Terjauh sakit niki ojok puskesmas aimal. 4 kaling tu kelakon di paneraga yang niki nggih. Selesai zikir, selesai doa di masjid, karena imam palang, jadi makmum itu berjangu pergi lihat imam kita palang kan begitu ke puskesmas. Hadir selapu lek tahun anu niki dipan sali rumah puskesmas niki. Oleh onek jadi ini doang sadar imam niki. Dimin kumpul makmum niki kok tiba-tiba dia buka matanya sama imam niki. Begitu dia anu lihat seorang banyak niki dikira masih berjamaah sama imam niki, langsung lin. Ya gua ngonek palang kah niki. Nah, jadi kita baca diri seperti tadi yang season pertama itu, bahwa kita itu sehat, kita itu mampu dengan tugas yang diberikan oleh jamaah mampu. Jadi imam itu yang dilihat adalah salahnya yang ditunggu oleh jamaah itu. Tidak ada yang menunggu anunya, salahnya betul nak salah nani imam nih. Nah, kamar menunggu. Nah, oleh karena itu makanya kita memperbanyak doa kita sebelum kita mulai takbiratul ihram. Perbanyak doa. Bila perlu itu Rabbi syrahli dibaca, terus qul a'udzu birabbin nas, terus bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala malaikatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, itu diulangi. Nggih, wala haula wala quwwata illa billah. Ini dia ulangi dia. Karena kita kan tugasnya berat. Nggih, tugasnya berat supaya makmum itu sah di hadapan manusia, sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Setelah itu imam itu yang berikutnya, ini sudah berapa ini anunya? Dalam catatan sini sudah berapa? Berapa itu yang anu ada pada imam itu? Buwe, deman, walue. Yang berikutnya imam itu meringankan sholat. Meringankan sholat. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi niki berapa kali? Berapa kali? 3. Itu standar imam, bukan standar makmum, bukan.
standar imam. Ada imam ini. Nggih. Jadi subhana rabbiyal a'la yang 3 kali itu standar imam. Kalau makmum sudah membaca 3, imam belum juga bangun, tambah lagi. Oh, sang 4 jaga ampun anu imam nih, rombok malik nggih. Sampai 5 ndek man malik. Rombok karing 2, 7 jaga nih. Rombok malik subhana rabbiyal sampai 7. Afdolnya itu kan 11 di dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Ibanatul Ahkam, kitab-kitab yang lain. 11 afdolnya. Paling bagus nggih. Rombok sak pituk nu balu malik muarak kanak bajang iseng. Yo yang ke pituk subhana rabbiyal a'la ni masih doang imam ni. Ampun anu mesak ni. Jamaah imam mandi arak ni. Terus melapuk men. Betelang imam niki. Pas sujud sak baru niki ayat enggak nak sekek sinapa. Nah, ayat kedua baru apa kebaca. Wah, lebih baik saya loncat. Sungguh langan ngendele telang terus jaga lain dia tahu si makmum. Nah, seperti itu. Nggih. Jadi 3 itu adalah standar imam, meringankan yukhaffif. Nggih. Nah, meringankan salat. Nah, lagu jaranglah niki kecuali di Islamic Center. Kalau tarawih itu kan di sana pakai satu juz. Lagu coba lepas neraga menuntan tanda langsung terpedasang saya jepret langsung saya anu kan enggak kadu nama biar ni. Jadi meringankan niki nggih supaya sak ndekman pacu berbuka, ndekman sempurna berbuka niki supaya dia supaya dia cepatlah pulang untuk melanjutkan berbuka lagi kan marah niki. Jadi puasa itu memang agak apalah begitu nggih. Banyak kita punya pertimbangan kalau bulan Ramadan. Terutama maghrib itu tidak usah zikir panjang. Okay. Begitu assalamualaikum dan tidak usah pakai ayat panjang juga. Ya, baca alha dengan kulhu, azalzalah dengan kulhu, atau al-kafirun dengan kulhu. Cukuplah karena jamaah baru saja makan kurma dan air putih. Mungkin sekedar ngeteh atau ngopi hanya nyerepak-nyerepakkan begitu sudah ngamat. Nah, hanya ayatnya yang pendek-pendek saja. Kemudian begitu salam, wirid singkat, kemudian doa juga singkat, kemudian bisa ba'diyah maghrib, nggih. Ba'diyah. Nah, apa yang laporannya selalu oleh malaikat itu? Malaikat itu tidak akan menunggu nanti, tidak akan apalagi menunggu nanti malam atau menunggu besok. Selesai langsung laporan, disebut dengan Rab'ul Fauriyah. Kalau apa itu Rab'ul Fauriyah? Salat sunnah qabliyah itu. Selesai kita misalnya salat zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, langsung saat itu malaikat itu melaporkan amal kita sudah selesai melakukan solat qabliyah dan ba'diyah. Luar biasa. Luar biasa. Nah, okay. Nah, oleh karena itu qabliyah ba'diyah itu jangan kita tinggalkan. Namun di narak kesibukan, okay. Tapi kalau ada kesibukan ya silahkan mana yang lebih skala prioritas. Ya. Itu disebut dalam kitab itu Rab'ul Fauriyah. Laporan yang seketika langsung begitu selesai langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Dan imam kalau bisa jangan seperti makmum. Kalau tidak ada kendala, lakukan sholat qabliyah dan ba'diyah. Karena imam itu kan yang paling bagus akhlaknya. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Lakukan. Ni makmum jak pacu sembahyang sunat, nia jadi min salah mulai niki. Niki mencerminkan kurang niki. Imam itu minimal lah.
solat sunat qabliyah dan ba'diyah juga. Walaupun ba'diyah itu lebih afdal lek bali, lebih afdal lek bali ba'diyah niki. Cuma kan supaya jamaah itu husnuzon kepada kita, jadi solat sunat di masjid saja. Lamun poh datang balik dah nggih ba'diyah niki mami datang bapak datang kana kupi sekolah ampun goreng borong mai kunat batal nenda wudu enda batal apa tegal senina tekan nggih salam bapak salah borong terjadi bayang ba'diyah jadi niki apalagi yang lain terus yang makan maju kan begitu dia ada dalam bapak ade nggih borong banget masjid dua. Nah itu menunjukkan bahwa kita itu juga konsekuen ya, minimal dalam melakukan sunat-sunat yang ringan. Kan niki qobliyah ba'diyah ini sunat yang ringan tapi perlu istiqomah. Meringankan salat jadi kecuali di komunitas kita. Misalnya kita punya madrasah, punya masjid sendiri, punya aula sendiri, silahkan 5 juz tarawih itu karena komunitas sendiri ada aturannya dalam pondok pesantren itu. Begitu nggih. Alhamdulillah di Karangkemong kami bahkan ada kotak amal khusus niki Pak Ketua yang bermerek niki kota amal pondok pesantren ditulis niki Darul Arifin Madinatun Nabi. Setiap 1 bulan kami terima setelah full nggih. Lagu bae lah ngonek terberhitung niki Pak Ustaz Haji Mulyadi nggih. Nggih 2.000 5.000 niki. Nggih alhamdulillah dapat 3,9 4 juta niki. Sekali kita dianulah oleh pengurus masjid kita di Karangkemong, terima kasih setinggi-tingginya. Jadi itu nggih. Doa sendiri kemudian meringankan salat. Nggih, meringankan niki. Kecuali di komunitas sendiri. Kalau kita di komunitas yang sangat heterogen, nggih, sudah ada anak muda, ada orang tua. Coba kita lihat sekarang di atas tanggal 15 bulan Ramadan. Saya tarawih niki sebuah batuk doang niki. Namun sak bajang-bajang ya pul mulai tanggal sekek sampai tanggal 10. Allah keras. Di Mina tanggal 10 belain kanak-kanak terus ke bajang-bajang niki. Talang wah. Luar biasa niki nggih. Dan apa istilahnya, membuat sutra pembatas salat. Hadisnya sahih, la salata ila sutra. Tidak sempurna salat itu tidak memakai sutra pembatas. Tolombok tengah nggih, datang sembahyang Jumat tolek sagalang-galang dan apapun. Paling afdal solat itu menggunakan sutra. Coba kita baca hadis yang lain. Ini redaksinya sama. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah. Nah, kalau ini tidak sah. Tidak sah solat itu kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kalau kita artikan sekarang la solata illa sutra, tidak sah solat tidak sutra, berjaguran niki nggih. Maka kita yang sebagai imam tunjukkan bahwa ini fikihnya solat. Makanya harus kita ngerti fikih solat. Imam itu harus mengerti fikih solat. Nggih, jadi kan imam itu paling depan. Minimal kalau makmum ada yang ngusul berembe lamun sak meni. Pertanyaan-pertanyaan ringan itu imam itu minimal dia bisa jawab. Nggih. Lamun takbiratul ihram yang afdal seperti apa? Ruku yang afdal seperti apa? Nggih. Jadi seperti ini di beberapa masjid saya lihat itu ada dibuat
nggih, di masjid sana di Masjid Babul Hikmah juga. Giliran saya Jumat yang kemarin dihubungi oleh Pak Kepala Biro. Pas kita dihubungi pas lagi ndak kan. Nah, jadi apa namanya, kalau ndak sehat kan darat tadah terjadi imam kan. Marak sabau laun padang telaun niki kan. Nah, jadi mingguan sebenarnya giliran saya pas di Babul Hikmah Unram, cuma kemarin ndak bisa ngisi. Nah, niki nggih. Nah, jadi buat sutra. Mana sutrahnya? Tembok. Sembayang sunat niki kan di sininya tembok. Mana sutrahnya? Niki pilar-pilar niki. Mana sutrahnya kalau di rumah? Ndak ada pakai kursi di depan kita. Ada meja di depan kita. Nggih. Apa saja yang penting ada sutra. Bahkan disebutkan dalam kitab sifat-sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang mau lewat di situ, cegah dengan tangan, okay? Kalau dari sini dengan tangan kanan. Kalau dia ngotot, boleh kita boleh kita rampek dia. Okay? Kanggo niki lagu denda ngepok-ngepok ya. Jadi begitu, okay? Supaya dia mengerti bahwa tidak boleh dia lewat di sebelah dia beda daripada sutra. Umpama niki sembahyang sunat niki mau lewat di situ, berarti kan tempelekan milik niki kan. Kan harusnya lewat belakang. Nggih, lagu sengaja nojek dia berarti main tempelek niki. Niki nggih. Hormatilah, karena as-salatu mi'rajul mu'minin. Orang yang sholat itu kan sedang dia mi'raj, dengan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tunjukkan bahwa ini loh fikihnya sholat. Nah, kita buat sutra di rumah, kasih tahu kepada istri kita, kepada anak kita. Nah, kalau saya sholat ini sutrahnya, dan jangan kasih anak kita lewat. Nah, niki nggih. Kemudian yang sudah berapa itu? 11. 15. Ya nuk duit ganti. 16 sekarang. Enggak. Sekarang 16 ini kalau. Karena sana lain. Nggih. Terus yang ke berikutnya, mengeraskan suara. Ini saya pernah saya pernah kasih masukan kepada imam di Masjid Dasan Cermen. Sudah mic mati, kurang niki mic niki kurang peka. Sajari imam niki marak suara teres suara, apalagi makmum yang di belakang sembahyang asar niki kan. Masjid Dasan Cermen. Jadi kita sendiri yang orang laki, yang kebetulan di saf yang ketiga kalau tidak salah, jadi tidak kita tahu pergerakannya itu. Takbir intiqalnya itu kita tidak ngerti. Piran takbir intiqal, si kode suara. Nah, sama dengan azan. Orang azan itu kan ada beberapa sunnah yang harus dia lakukan kan. Orang azan itu sunnah di tempat yang tinggi. Tapi dulu layak niki. Lagu mungkin kan mic niki luar biasa kan. Jadi tidak mesti di tempat yang tinggi. Dan sunat mengeraskan suara yang azan itu. Sampai di mana suara kita itu, suara azan itu, sampai di sana dia melecat setan itu. Tuh wahai kamplai. Maka disebutkan lari sampai terkentut-kentut dia kan, setan itu. Makanya orang yang azan itu didoakan oleh Rasulullah agar dia mendapat ampunan, maghfirah Allah Subhanahu. Itu kehebatan orang azan, mendapatkan doa dari Rasulullah. Setiap dia azan mendapatkan doa maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam, setiap dia jadi imam didoakan oleh Rasulullah agar dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lebih tinggi posisinya imam itu daripada muazzin. Ini pendapat ulama, karena petunjuk itu jauh lebih mulia. Makanya kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka imam itu yang lebih mulia daripada muazzin. Tapi muazzin juga luar biasa. Nah, jadi
keras suara dan membaguskan suara, sunat nih. Adabnya imam. Sabda Rasulullah yang sangat populer, zayyinul Qur'anu bi aswatikum. Hiasi bacaan Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu. Merdu. Nggih, bagus kan niki suara nggih. Kemarin Masya Allah, saya ke Lombok Timur itu, saya pas di masjid itu ada Ustadz tamatan Mekah, terus dapat sanad hafiz Quran itu dari Syekh sangat terkenal, saya lupa namanya. Begitu disebut, Masya Allah, ini Syekh terkenal itu. Kemudian dia dapat sanad kiroat 6, dia punya sanad kiroat. Kan kita seperti di bawah telapak kaki anunya, ilmunya luar biasa orang ini. Tapi orang Jawa Tengah, kebetulan ke sana, kebetulan ke sana. Berapa hari di sana sebagai tamu lah, terus beliau. Begitu saya tahu, karena saya menjadi imam di sana, imam sholat Jumat, terus imam Masya Allah. Tapi saya dengar juga maghrib, untung saya itu persilahkan. Saya juga takzim sama beliau, bahwa saya belum tahu bahwa beliau itu orang begitu tinggi ilmunya. Saya persilahkan maghrib beliau jadi imam, karena saya lihat orang soleh begitu. Isya saya persilahkan. Begitu subuh Jumat saya akan ngimami sholat Jumat. Terus subuh saya. Tapi orangnya biasa-biasa, luar biasa. Memang ilmu Al-Quran itu luar biasa. Jadi penting itu. Cuman karena beliau ilmu tinggi sehingga tawadhu dia. Jadi tartilnya jamak-jamak. Jamaah kan kurang. Ndek putih demang saja jamaah anu kan. Milih sa arah engok-engok nasa kecil menu kan. Jadi kadang-kadang makmum itu bervariasi, arah ada menengok-engok, arah lurus, arah yang penting keras kan begitu. Nah, ibu-ibu demen pakai keras pokok. Yang ngengok, yang kembe pokok keras ibu-ibu ya kan. Demen doang nih. Nah, begitu. Jadi usahakan kita suara agak keras. Nggih, agak sedikit lebih dikeraskan kalau memang tidak mampu dianukan. Apalagi imam tarawih. Nggih. Angkat dendek besuh lalu imam. Nggih. Jangan terlalu kenyang. Sederhanalah buka. Nanti berjerihan waktu pulang dari tarawih kan begitu, ya. Waktu buka itu sederhana saja, sedikit saja. Nggih. Karena kalau saya pribadi, kalau saya buka banyak itu napas saya tidak bagus. Tidak bagus sekali. Nah, sama dengan ngopi. Kalau saya menjadi imam saya tidak berani ngopi. Kayaknya di leher ini tidak cocok. Tapi kalau enggak, memang ini setiap pagi siang harus ada kopi. Cuma dulu baru-baru bisa ngopi. Layak-layak yang sangat pantangan ngopi. Kopi rokok yang sangat tidak bisa. Cuma gara-gara marah di Masjidil Haram sama istri saya yang suka ngopi, kok jadi ketularan ya. Angka yang pun dikanggo sili niki. Nggih, marah niki. Nggih. Mudah-mudahan materi-materi ini saya kira itu lebih dari cukup. Sudah berapa nih Pak Kedua? 17 adab-adab kita menjadi imam. Ini saja dulu sudah luar biasa. Nggih. Nah, sekarang tinggal actionnya kan begitu ya. Action kita menjadi imam. Nggih. Tinggal diamalkan, dilakukan. Okay. Tapi yang terpenting dari seluruh teori materi yang kami sampaikan tadi, yang pertama niatnya ikhlas. Jadi imam itu niatnya ikhlas. Rangkuman dari seluruh materi yang kami sampaikan itu, adab kepada Allah itu adalah ikhlas. Seluruh materi adalah rangkumannya itu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas karena Allah. Maka zikir itu
Al-Fatihah itu, kemudian apa saja itu bukan untuk makhluk, tapi untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suara keras, suara agak besar juga boleh dalam berzikir, boleh dalam berdoa, boleh. Karena memang Rasulullah membolehkan, bukan tidak membolehkan. Dua-duanya dibolehkan. Mau suara lebih keras boleh, mau suara yang sir juga boleh. Karena pernah Rasulullah mengintip Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sampai di rumahnya Sayyidina Abu Bakar itu kode suara berdoa, zikir kode suara pas sembahyang malam niki. Akhirnya beliau pindah ke rumahnya Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar yang tahu kode dalam suara Sayyidina Umar. La ilaha illallah, la ilaha. Nih anak Sayyidina Umar berdoa juga, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Besoknya dipanggil kedua-duanya, ya Abi Bakar, kenapa begitu kecil suaramu kalau sholat, kalau wirid, kalau berdoa? Ya Rasulullah, zat tempat kita mohon, zat yang kita puja dan puji itu zat yang maha mendengar. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, innahu huwas sami'ul basir. Dia maha mendengar, makanya suara saya kecil. Oh bagus. Ayo saya, ya Umar, kenapa begitu keras suaramu? Kalau saya tidak keras ya Rasulullah, saya ngantuk. Jadi saya tidak husuk. Untuk mengimbangi kehusuan saya supaya jangan ngantuk itu dia, setan itu jangan dia mampir, saya keras suara saya. Oh bagus juga. Nah, dua-duanya dianggukkan, diiyakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak silap ada bersuara keras, seolah kode-kode bagus. Cuma ibu-ibu nenek kode-kode. Apa ni maham tia hangkang kode dalek ni kah? Maka sederhanalah. Astagfirullahaladzim. Ini aja tawaduklah tu. Astagfirullah. Saya dengar. Belian suara. Jadi apa namanya? Ya menjawab tuntutan daripada makmum lah, begitu nggih. Menjawab tuntutan itu penting. Nggih. Mungkin jam berapa niki? Oh, nggih. Seperti tadi itu jam 14 lewat 13 menit. Nggih. Silahkan yang mau ya dialog lah. Nggih. Dialog niki. Nah, Pak Ustaz Karangkemong langsung niki. Ayo persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan adab imam, tapi nanti sekitar sholat. Sering kita lihat makmum juga ketika sholat sunat qobliyah misalnya, sunat mana yang kita pilih? Rakaat kedua iqamah, ya. Tapi perasaannya seandainya diteruskan belum terlambat. Rakaat pertama akhirnya diteruskan sampai salam. Tapi ada juga yang rekan-rekan salafi kan biasa begitu iqamah langsung batalkan. Ya, cara pokoknya. Kami kan juga butuh mungkin penjelasan, gitu. Apakah kita lanjutkan sholat sunat qobliyah tadi, meskipun sudah iqamah selesai, tapi atau dibatalkan? Bagaimana? Yang kedua, ada juga, nah ini masalah imam. Atau kita yang sholat, ada yang berkenan posisi berdiri yang benar, ya, ada yang bukan, ini halus, maaf ya, itu lurus ya, ada teman ini yang membuat tidak cepat jatuh, ini jangan pakai sohai, ini Pak Andi dari bukan yang gini. Nah, itu teman Pak Gurda, gitu. Nah, coba mungkin ada penjelasan dari antum ya. Demikian posisi berdiri kita secara umum bukan imam aja ya. Sholat waktu sholat apakah yang lurusnya atau renggak lah. Yang tahu kan selama ini ada sekitar 5 mungkin posisi berdiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan yang lain mungkin ada lagi. Rapel berlangsung. Diserap. Oke, lagu lupa tuh deh. Iya. Ini harus gitu nih. Nah ini, mohon maaf Bang Guru ini yang kami tanyakan ini masalah siapa yang berhak untuk memerintahkan muazin itu iqamah? Apa makmum atau imam? Karena kebanyakan ini ada makmum itu yang menyuruh, imamnya diam saja kan tidak menyuruh gitu. Itu aja. Terus sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun yang menanya sutroh tadi. Jadi biasanya kan ada yang masuk, yang terlambat. Nah, kebetulan kebanyakan jamaah kita yang sudah selesai ini yang langsung habis salam langsung lari keluar langsung. Nah jadi pernah kejadian. Jadi saya taruh ini sorban saya di depan jamaah yang sedang sholat. Jadi banyak mungkin jamaah kita yang berlubang, saya taruh supaya jadi sutranya gitu. Karena biasanya kan ada pembuka juga dia biasanya pergi, kemudian ada yang masih masuk 2 orang di belakang, tahu nggak? Tapi diloncatin juga. Nah, jadi itu yang perlu mungkin kita balas kepada jamaah kita karena banyak yang belum mungkin mengenai masalah sutra ini. Mungkin ada penjelasan dari Bang Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama terancam Posisi berdiri tadi ya. Enggak, beliau yang pertama itu masalah sholat sunat. Sholat sunat beliau. Oke. Tentang sholat sunat. Kan jamaah sak masbok niki kan andi nak sembahyang sunat baik. Padahal dengan yang ngamat dilihat di running tag di jam yang di anu itu kan sudah ada batasan waktu sholat sunat. Jeda iqamah itu kan ada. Tapi kan jamaah itu kan tidak ngerti, tidak membaca jeda iqamah. Tinggal berapa menit atau tinggal berapa detik. Nah kalau terjadi sekarang, apakah sudah membaca jeda iqamah atau tidak membaca? Sholat sunat qabliyah. Begitu rakaat kedua, Allahu Akbar, asyhadu an la, qamat kan? Nah, mana yang lebih utama sekarang? Apakah melanjutkan sholatnya sampai salam atau dia batalkan? Saya jawab begini, yang sudah kita baca di kitab-kitab fikih, cuman saya kan referensinya tidak banyak ini. Lebih baik kita yang tahu. Kalau memang dilanjutkan sampai salam, apakah kita mampu mengejar imam itu takbiratul ihram bersama makmum? Itu standarnya, takbiratul ihram. Nah, sebab at-takbiratul ula ma'an imam, barang siapa yang takbiratul ihram bersama imam dapat 2 bonus dari Allah. 2 loh bonusnya ini, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq, bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Sekarang kalau lanjutkan sholatnya, apa dia dapat? Dapatnya hanya sholat doang. Nah, sekarang solusi supaya dia dapat 2 pembebasan tadi, bara'atum minan nar dan bara'atum minan nifaq, maka jangan dibatalkan, disalam walaupun dalam keadaan berdiri. Maliki yaumiddin, ngamat langsung salam. Salamnya itu sudah diatur juga di kitab Fathul Mu'in. Kenapa saya sering menyebut Fathul Mu'in? Paling teliti di mazhab Syafi'i di fikih. Dia sangat teliti, pengarang. Makanya kalau lomba-lomba baca kitab itu pasti Fathul Mu'in itu yang menjadi acuan yang utama, karena paling sulit ibaratnya kitab Fathul Mu'in. Disebutkan di kitab itu bahwa walaupun sedang baca Fatihah, walaupun sedang berdiri, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita mengejar supaya dapat takbiratul ula bersama imam. Itu cara mengeluarkan diri dari sholat sunat. Bukan dibatalkan langsung, tapi banyakan saya lihat dibatalkan biasa.
Tanpa salam, harusnya salam, harusnya. Niki nggih. Tapi itulah beda-beda pengetahuan kita di fikih kan nggih. Dan tidak berani kita menyalahkan yang seperti itu, menyalahkan total nggih. Gitu. Yang kedua, posisi berdiri yang paling afdal. Sudah diatur ini. Berdiri yang itu nggih, yang tidak ukur dia sejengkal kiri dan kanan nggih. Kalau begini yang siap ini kita disenggol sedikit saja roboh kita. Ini kalau ibaratnya kuda-kuda, ibaratnya kalau pondasi cakar ayam tidak kuat. Maka yang kuat cakar ayam pondasinya itu begini. Senggol kanan, senggol kiri, tetap kita kuat. Makanya diatur oleh ulama itu posisi, kecuali dengan nina. Kalau dengan nina agak rapat. Sama dengan sujud. Laki-laki itu sujud, nggih, dia mengepakkan sayap, dibukalah kedua lengannya agar bersayap. Sementara kalau perempuan kan dia jepit. Apa jaga terjepit itu? Nah, nia betawan ibu-ibu nu nggih. Nah, dijepit. Nah, itu posisi sujud sama dengan berdiri. Usahakan ada jeda supaya minimal 1 jengkal. Kita ukurlah diri kita. Sehingga posisi kita berdiri itu agak kuat. Andin tengantok waktu sembahyang tarawih. Kalau kita berdiri bagus seperti yang diatur oleh ulama, ndik terbau rebak. Dia terbau nyusur. Lagu-lagu entaya berdiri agak dekat ke kita seperti orang sedang siap, dah cepat kita roboh itu. Sama dengan orang yang masuk WC. Masuk WC itu kan biaksil masjid kan? Kalau masuk dengan kaki kiri, ada bakteri, ada kuman, ada memang gudangnya setan, rumahnya setan. Allah dan Rasulullah pelihara kita dari bakteri, dari kuman, dari berbagai macam. Kenapa kok kiri? Ada hati, ada limpa, ada jantung di sebelah kiri. Itu yang dipelihara. Tapi kalau kanan masuk, sudah tidak ittiba dengan Rasulullah, sudah tidak dijaga oleh kuman, oleh bakteri, juga tidak dijaga dengan oleh setan. Maka luwek dengan tamu kamar mandi, roboh di kamar mandi, terjauh sebentar, dia langan dan mati karena dia melanggar. Dia sudah tidak taat kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ke arah cerita Mas Bagik niki. Mas Bagik kan girang bertaro. Lek julun masjid niki arak telabah. Apa bahasa niki telabah niki? Nggih. Kebetulan ia beli air. Nah, ia tan lepas niki. Saya berjulu sak mun lepas niki, ia menang. Ia tetaroang niki le Mas Bagik. Liwatlah dengan sembahyang berjamaah. Kebetulan ustaz. Nah, bapak ni yang lalu jak masjid ni. Naen sambil nani am pejuruk taek le undak-undak masjid. Sa kiri apa sa kanan? Aku le kiri. Guna sakit bertarok niki. Wah, aku kanan. Semenu-menu yang taroang sedang nemulen jiwa dengan berjudi. Ustaz niki. Diminta kojok masjid. Nani ke kanan ke kadu mula sunnah kan? Kanan nu yang menang. Kiri ya kadu deng kanggung. Mu loncat kadu naen duam jerih untuk darah menang. Niki. Nah niki lagi. Jadi kita mengitibahlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yang memerintahkan iqamat itu yang memerintahkan. Sekarang kan zaman now ini kan buat sistem kita buat. Jadi ndak taluati. Hai bersuruh ngamat baru aku masuk sembahyang sunat. Kan taluati dengan juga sembahyang sunat niki. Aku mula taluati aku. Tapi kalau sistem yang mengatur tidak ada. Begitu nyamat. Jadi tidak ada yang iri tidak ada yang iri hati saat baru datang dia sembahyang sunat, dia taluati, dah itu nak gedak, no tu nak gedak.
belewa sembai lagu lama beli malik. Jadi sistem yang mengatur. Maka dalam buku manajemen masjid itu ada untuk memajukan, untuk memakmurkan masjid itu. Kebetulan saya beberapa kali mendapat pendidikan di bidang manajemen masjid itu. Pertama, manajemen masjid itu pertama, muazzin itu harus bagus suaranya. Makanya saya ngepen betul dengan apa ini saya. Muazzin itu harus bagus suaranya. Lagu Allah ning gemas dengan taek, samulian taek, dik gemas menduar ngembangun ning. Nah, tapi kalau muazzin bagus, imam sepeng. Wah. Anu ajari imam nane deh, anu baca jadwal. Oh, ni apa dari giliran. Langsung bilo-bilo ayat. Kan begitu. Lagu mensak wah, abot makmum niki. Salah satu manajemen itu adalah untuk memakmurkan, itulah suara muazzin dan suara imam itu bagus, merdu. Yang kedua, kebersihan masjid. Yang ketiga, ada perpustakaan. Jadi ada ini perputaran pengetahuan itu. Kemarin sampai di sini, ini membaca, sekarang ini membaca. Jadi ada yang suka membaca, jadi tertarik dia di masjid. Yang berikutnya, pengurus masjid itu harus ramah. Ini baru dua kanak berjorak sugul tunjang hak kadua anu semilip pale niki. Niki juga harus ramah, ramah. Jadi kalau di sini malah luar biasa. Ketua takmir yang berjumat di lantai 2 itu ya jauh sejarah dia meninggi luar biasa, sehingga dia aman lah begitu. Ada di beberapa masjid kebetulan yang jarang berjumat di Gunung Sari, keliling diundang kita begitu. Masya Allah, niki bagus dia. Di Gunung Sari ada beberapa masjid yang berjumat, jangan ruku imam masih ngerau sabajang-bajang, masa kode-kode jangan masalah, sabajang-bajang niki. Saya menang kalau biar pira gol sing kalah kalau biar no. Iya sing cerita ambul dengan mah ruku berjumat niki. Niki. Jadi pengurusnya harus ramah. Jadi dia bagaimanalah supaya anak-anak yang remaja itu dibuatkan dia kegiatan-kegiatan yang seperti ini kan. Jadi kalau dia aimal sholat berjamaah itu tidak satu ronde. Sholat berjamaah yang ronde pertama biasa orang tua dengan remaja itu nanti ronde kedua dia akan jaga sandal, dia akan jaga sepeda motor. Dia ikmal itu sampai sekarang belum dirubah. Saya masih menjadi wakil ketua karena saya kelamaan jadi ketua. Sekarang karena saya sudah jadi orang Mataram, saya menjadi wakil ketua. Begitu. Jadi sandal kita yang keluar itu sudah hadap sana semua, tinggal pasang. Makanya luar biasa remajanya itu di sana. Begitu. Perlu diadopsi yang seperti itu. Tapi kalau di sini belum tahu saya. Ya. Insya Allah sudah apa insya Allah belum ini kan? Akan. Remaja itu Masya Allah luar biasa. Coba lihat Sayyidina Ali. Apa akan aja Pak Karno? Berikan saya pemuda 2 orang sanggup menggoncangkan dunia katanya. Maka jadilah pemuda remaja yang bisa menggoncangkan masjid dan tidak bisa menggoncangkan dunia. Kalau kita mau sukses kehidupan ini, isi masjid. Kunci itu. Isi masjid kalau kita mau sukses dalam kehidupannya, makmurkan masjid. Alhamdulillah, tiang dapat SK itu mungkin hanya tahun itu saya dapat 2 SK. Tapi 1 SK cuma 2 jabatan. Sebagai yang lebih dulu disebut niki Pak Ketua, takmir masjid. Saya itu SK-nya takmir masjid. Kemudian barulah bidang dakwah itu di Depak itu. Gitu. Karena saya kelamaan jadi ketua, makanya Allah memilih di SK saya itu takmir masjid.
belum ada sebelumnya dan setelahnya tidak ada. Hanya saya yang punya SK-nya seperti itu. Dan yang tahun itulah, yang tahun itu. Maha suci Allah. Begitu. Terus pelingih mana lagi? Sutra. Sutra. Lamun sejadah. Nggih, dia sutra. Sejadah waran. Kan sejadah niki. Sutra itu sampai diukur tingginya oleh di kitab itu semeter minimal, arak kayu oleh julun. Itu menjadi pembatas antara orang yang beribadah dengan orang yang lalu lalang di depan kita. Jadi sutra pembatas kita. Umpama ndek niki di tembok, ya. Pembatas sutra. Hadisnya sahih, la salata ila sutra. Yang ketiga tadi belum, saya baru baca 2 hadis. Hadis yang ketiga yang redaksinya sama, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna, tidak berani kita bilang tidak sah. Orang yang berani li jaril masjid, yang tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Ini tiga-tiganya redaksinya sama, la solata saja. Nah, sutra, tetangga masjid, dan apa tadi yang Fatihah lah. Berarti nyimak betul, padahal tidak nyatat panu ini ya, pakai ini ya. Ya, la solata ya, tidak sah solat itu kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, jadi itu, nggih. Jadi ye sutra. Nah, dak daja alima sejadah tidak peronjok tu dia. Nggih. Sutra itu adalah pembatas tinggi yang bentuknya tinggi. Ya kursilah lebali atau seperti inilah begitu. Nggih. Jadi itu sebagai ya. Nggih, kalau saya lihat di masjid masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu tinggi dia, segini. Dipakaikan bentuk kubah begitu. Nggih. Di masjid-masjid di Bertais juga begitu. Nggih. Karena saya rutin ngaji juga di sana di Bertais malam Senin. Makanya tidak pernah bisa ngisi di sini karena di sana rutin. Dan dia mengawal pembangunan, nggih. Lebarnya minimal berapa? Nggih. Supaya dia tegak berdiri ya sekitar 30 lah, 30 dan punya tiang, ada foto di sini sampai tiang foto yang mau buat di karena di pondok pesantren saya itu di lantai 1 itu untuk tahsin. Yang kedua karena sudah belum begitu kenal pondok pesantren saya ini. Nggih. Arak Malik. Sementara ada sutra. Oh, sementara ada supaya orang tak lewat. Side tokol tu dendeng sorban doang. Oh, angkat side tokol julun dengan sak sembayang sak dua nu tengah-tengah. Nen langan ti, cuk langan ti pepek. Nah, meno nggih. Side tokol. Nggih sama itu satu supaya dia enggak masbuk di belakang. Sementara bisa nggih. Makanya yang masbuk di belakang itu kan karena dia sedikit rakaatnya, jadi yang di depan itu kan sudah dia sudah selesai terus pergi saja kan. Maka jadilah relawan, bantulah orang yang sedang sholat. Ini jarang terjadi, yang membantu orang untuk menjadi bahkan yang di depan kita itu lalun. Lalu niki. Nah, jadi sebaiknya kita membantu dia menjadi sutra. Ada yang lain? Pengaturan makmum walaupun begitu datang anak-anak itu kan fitihnya orang tua, remaja, anak. Bagian laki-laki beda sama perempuan. Yeah. Anak-anak, remaja dengan tua. Urutan sapnya maksudnya. Nah, ini kadang-kadang di rumah ganggu. Jauh anak tuh lah, tutup menek kadang-kadang, masih pernah wudhu.
Dia cetok sah itu. Baca kaitannya tadi berikut longgo ada yang apa tadi? Dengan bertaruh diberi itu masih luwek. Masih imam bertaruh petang guru. Kita kedua aku jangan baca, bukan ya. Ngajak dia jaga ni. Memang ini anu ini. Oh Pepe memang hebat. Ngarah. Berarti yang utara yang mau ditanya tinggal jangan. Balik tapi kalayangan nih jangan nih bertaruh. Tahu. Terima kasih. Urutan apa namanya? Tata cara sholat berjamaah. Kan imam di belakang imam ada badal imam, nggih. Nah, dan kalau kita baru datang, lihat yang kanan dulu. Kalau masih kosong di kanan, nggih, tapi seimbangkan. Kananlah isi kalau masih ada tempat dan tidak terlalu longgar, tidak terlalu kosong di sebelah kiri, nggih. Karena yang kanan itu yang dapat rahmat lebih dulu. Allah menyebut kanan lebih dulu, baru menyebut kiri. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Maka menggosok kaki juga waktu kita wudu, makanya gunakan pakai tangan kiri kan. Gosok kaki kanan dengan tangan kiri, gosok kaki kiri dengan tangan kiri. Karena kanan ini al-yadul ulya khairun, tangan kanan itu begitu juga sab. Kalau kita berada di posisi berdiri kita sebelah kanan, duluan termasuk rahmat. Walaupun yang kiri juga dapat lagu kemudian, ibarat antri BLT. Nggih. Aneh pakaling. Pirang tak mau ni tu. Ndot juluk sampai sakanan ni. Pakaling ni. Nggih. Ndot juluk sakanan ni man ni. Bega embak dengan teh hitam put mau terlalu kemudian yang put pejuluang sebelah kanan. Terus urutannya sekarang laki dewasa terus baru anak-anak lagu mas sebok teniki mbenda dengan wah baca bismillah, wah baca Fatihah yang pun datang, jelas kita akan menempati posisi yang kosong. Oh kembiti kamu akuti itu wah telat niki. Nah, berarti kita itu menempati posisi yang kosong. Walaupun anak, sekarang masalah anak yang kencing, karena beliau tadi ungkap, kalau anak kita itu pakai pampers, dibawalah ke masjid yang kira-kira sudah kencing di pampers itu, begitu kita menyentuh anak kita, batal sholat kita. Tapi tidak batal batal sholat kita, karena bersentuhan dengan najis. Walaupun di pampersnya, karena pampersnya kan nyambung dengan pakaiannya, nyambung dengan badannya, maka batal sholat kita. Batal. Nah, oleh karena itu kalau anak masih belum bisa kita kontrol kencingnya, jangan dibawa ke masjid. Nah, niki urutannya orang tua, anak yang sudah akil balik, akil balik, barulah anak-anak. Begitu baru perempuan. Nah, niki, jadi itu urutan-urutan. Tapi sekarang kita sudah telat datang seperti itu, ya terpaksa kita sambung karena bapak itu mau kita opong anaknya, nanti marah dia. Kami opong anak batal jadi kan. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita sadar bahwa jangan membawa anak kita yang masih pakai pampers niki. Ya. Najis kan? Bersentuhan dengan najis batal sholat. Sama dengan tadi yang tawaf itu, wudu dengan mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang halal nikah, maka batal
otomatis tawaf juga batal. Maka wudunya 4 mazhab seperti itu. Okay? Sudah supaya jelas tadi untuk sab. Bentuk sab baru kan dari tengah tetap mulai. Dari tengah bentuk sab itu, bukan dari ujung kanan atau ujung kiri. Di tengah mulai. Di tengah mulai bentuk ke kanan, tapi seimbangkan dengan yang nah, jadi kanan kiri. Nah, tapi kalau memungkinkan kita ambil posisi sebelah kanan. Lamun masih kosong, nih lagu dendek selapu jok kanan, ibarat perahu nu kebalik ke naun niki nggih. Nah, jadi ada kanan, ada kiri. Nah, niki nggih. Cukup nggih? Oke. Juga pernah ada sahabat menyampaikan untuk sholat yang di rumah, tentu maghrib misalnya kan, di suatu tafsir itu kita tunggu dulu selesai, yang berjamaah di masjid baru boleh di rumah. Saya yang sholat maghrib di rumah. Oke. Apa memang begitu? Nah, ngerti. Lamun lek balik pertanyaan Pak Ustadz kita dari Ustadz Haji Mulyadi, apakah kita sholat berjamaah nunggu selesai di masjid, ampun mati di man selesai kan? Dende, kecuali yang seperti itu yang satu bangunan. Datanglah misalnya saya jadi imam atau Pak Ketua jadi imam. Kebetulan Pak Ketua arahkan cendik bersapa. Datanglah ripalnya itu yang tak bersapa itu. Nih jadi imam, dek gemas mis sembahyang berjamaah. Dek engkanggo pihak sembahyang berjamaah malik lek luah kalau ini belum selesai ini ganggu. Ibaratnya tidak boleh kita mendirikan bangunan di atas bangunan orang lain sampai diibaratkan seperti itu. Nah, kalau lain bangunan terbalik tak kurang sehat. Masa dia antih dengan selesai sembahyang termasuk ampun belo ayat baca terus ayat Al-Baqarah kalau belah ayat sim baca ya tante burung sembahyang. Kalau di rumah silahkan begitu Allahu Akbar di masjid mulai sudah sholat berjamaah di rumah kalau kita kurang sehat menunggu. Kecuali di masjid aja itu tidak boleh, yang satu waktu tidak boleh. Tapi banyak juga terjadi, saya lihat di pasar-pasar dengan berjamaah. Di anu juga begitu, di kampus kadang-kadang seperti itu ya, karena mahasiswa itu kan beragam, strata ilmu agamanya itu berbeda-beda dia. Jadi dalam sembahyang, luas sembahyang, pojok tuh sembahyang berjamaah. Nah ini tidak boleh. Kalau masih yang pertama sholat berjamaah, tidak boleh kita bangun sholat jamaah lagi. Tapi kalau di luar tuh kadang-kadang dia bukan sholat kan, kadang dia jamak kasar kalau musafir kebetulan lewat, kalau di masjid-masjid pinggir jalan. Tapi jamak kasar itu boleh kita ukri orang yang sholat tamam sementara kita jamak kasar. Yuk, kenapa tidak boleh? Misalnya tiang sholat tamam, sholat zuhur, tiang jadi imam, datanglah misalnya mau ke Sumbawa atau mau ke Denpasar, saya mau ke berangkat ke Bima lah begitu ya, saya jadi imam sholat tamam 4 rakaat, sudah mau kasar kan 2 rakaat, aku sembahyang fardu zuhur gabung dengan asar 2 rakaat mengikuti imam. Begitu imam melanjutkan rakaat yang ketiga, kita salam. Begitu selesai salam sholat zuhur, langsung lagi pesaliknya niatnya beda. Aku sembahyang fardu asar, usolli fardal asri qasran ma'muman lillahi ta'ala. Tidak menyebut majmu'an, karena sudah majmu'an disebut pada niat sholat yang pertama. Kenapa harus buat sholat berjamaah yang lain? Tidak perlu. Itu makanya yang tidak boleh. Mau jamak mau kasar tetap mengikuti imam utama. Makanya dua sholat dalam 4 rakaat kan bisa dikejar lagi kan.
Nah, bisa dikejar cuma masbok kan begitu. Tidak perlu buat sholat jamaah yang oh saya nih mau jamaah ini, kecuali orang yang jamaah yang jadi imam tidak boleh. Kenapa? Orang yang tamam ini kasihan. Dia salam, pus itu ngerombok. Yang jadi imam itu orang yang sholat tamam, bukan yang sholat jamak kasar. Makanya baca diri seperti teori pertama tadi. Saya ini jamak kasar atau sholat tamam. Kalau mau sholat jamak kasar di belakang, jangan menjadi imam. Begitu. Okay? Ada saja jalan keluarnya kalau pikir. Ada saja. Okay? Cukup nggih? Cukup atau ngerombok niki? Ayo beniki nggih. Nggih. Bagaimana Pak Ketua? Nggih. Kalau tidak ada yang ternakan lagi, sambil dialog lah sambil ngopi-ngopi kan begitu. Tapi dian dulu sama Pak Ketua.